Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'a kulla syai'in birahmatih wa amma kulla hayyin bifadlihi wa minnatihi wa karamih. Wa khada'atil khalaiqu li kibriyaihi wa 'azamatihi. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Mari sebelum kita kaji tafsir suratul Fatihah pada ayat yang pertama atau yang kedua, kita baca suratnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalau kita maknai sebagai atau kita pahami sebagai ayat yang pertama, ya, menurut pendapat yang basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi di sini muncul pertanyaan, apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Baik itu fuqahanya maupun qurra'nya, ya.
Namun basmalah itu sendiri disepakati ya, itu adalah bagian dari ayat. Jadi kalau basmalah itu difahami sebagai bagian dari suatu ayat di dalam surat An-Naml ya, ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ayat 30 dari surat An-Naml itu sepakat, yaitu merupakan basmalah yang disepakati bagian dari ayat 30 dari surat An-Naml. Adapun apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak, inilah yang para ulama berbeda pandangan ya. Sebelum kita masuk ke perbedaan pendapat para ulama, apakah basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak, ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Satu lagi yang perlu kita fahami, selain yang disepakati oleh para ulama tadi bahwa basmalah ini juz'un ya, bagian dari ayat 30 dari surat An-Naml, disepakati pula bahwa ya, membaca surat Al-Maidah itu tidak diawali dengan basmalah. Jadi satu lagi yang perlu kita pahami ya, bahwa basmalah ini tidak dibaca di awalan surat At-Taubah. Adapun surat yang lainnya selain surat At-Taubah, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Berarti termasuk surat Al-Fatihah ini. Ya. Baik. Nah, di sini terbagi menjadi 4 pendapat. Ya, apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Ada dalam masalah ini, kalau kita ringkas, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa basmalah itu bukanlah ayat dari Al-Quran secara mutlak. Jadi bukan ayat. Ini pendapat yang pertama. Berarti termasuk surat Al-Fatihah. Ya, termasuk di surat An-Naml tadi ya. Ya, kalau itu sepakat ya. Ini yang maksudnya, apakah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa basmalah bukan ayat ya, bukan ayat dari Al-Quran secara mutlak. Al-basmalah laysat ayatan minal Al-Quran Al-Karim mutlaqan, kecuali di surat An-Naml tadi. Ya, kalau itu sepakat ya. Namun sebagai awalan surat atau pembuka surat ya, atau untuk memisah antar surat, tidak. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Secara ringkas saya tidak sebutkan ya apa yang menjadi pijakan dari pendapat yang pertama ini. Ini pendapat yang diriwayatkan dari imam qiraah dari Madinah, Basrah dan Syam. Ya, dan ini juga pendapatnya Imam Malik. Kemudian dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, diringkas saja, annaha ayatun min suratil Fatihati faqat. Jadi pendapat yang kedua menyatakan bahwa basmalah itu termasuk
daripada surat Al-Fatihah saja. Adapun surat-surat yang lainnya maka tidak termasuk ayat atau bagian darinya. Tidak termasuk ayat dari surat yang lainnya, hanya surat Al-Fatihah saja. Ini pendapat ini diriwayatkan dari sebagian salaf, di antaranya Sa'id bin Jubair, dan kebanyakan para imam ahli qiraah dan ahli fiqih dari Makkah dan Kufah. Dan ini juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, annaha ayatun au ba'du ayah min kulli suratin siwa suratul Bara'ah. Ya. Bahwasannya basmalah ini terhitung sebagai ayat, ini termasuk ayat, ya, atau sebagian ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah, ya, surat Bara'ah. Ya, makanya tidak dibaca. Ya, selain surat Bara'ah itu turunnya sendiri, ya, tidak layak untuk mengawalinya dengan basmalah, untuk diawali dengan basmalah karena turun dengan pedang, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat awalan At-Taubah itu mengizinkan Nabi SAW untuk memerangi kaum musyrikin, sehingga tidak ada rahmah atau tarahum kepada mereka. Jadi tidak tepat, ya, kalau memulainya dengan basmalah. Itu alasannya kenapa tidak membaca basmalah di awalan surat At-Taubah. Nah, pendapat ketiga ini yang menyatakan bahwa basmalah itu adalah ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Ya. Pendapat ini dinisbatkan kepada, ya, para imam ahli qiraah dari Makkah dan Kufah dan para ahli fiqihnya. Dan pendapat yang keempat yang menyatakan bahwa basmalah itu adalah ayatun mustaqillah minal Quran, ayat tersendiri. Ya, jadi bukan bagian dari surat, tapi dia ayat sendiri, ayat tersendiri. Ya, annal basmalah ayatun mustaqillatun minal Quran wa laysat minas suwar. Jadi ayat tersendiri, bukan bagian dari surat. Kan ini beda dengan pendapat yang ketiga tadi kan. Yang ketiga tadi apa? Basmalah itu bagian dari ayat dari surat, ya, kecuali surat Taubah. Kalau ini tidak. Ini termasuk ayat Al-Qur'an. Basmalah itu termasuk ayat tersendiri dari Al-Quran, namun bukan ayat dari surat-suratnya. Wa innama hiya ayatun tanzilu ma'a kulli surah. Ini ayat tersendiri yang turun bersamaan dengan setiap surat kecuali At-Taubah tadi, ya. Dan tujuannya apa? Lil fasli bainaha wa bainal lati qablaha. Ya, siwa Bara'ah. Untuk memisahkan antar surat. Ya, sebagai apa? Pemisah antar surat. Jadi ini ayat tersendiri dari Al-Quran yang Allah turunkan sebagai apa? Pemisah antar surat. Makanya di bagian yang keempat dari pembagian Al-Quran, ya, itu ada yang namanya surat mufassal. Jadi Al-Quran ini kan dari 114 surat itu dibagi menjadi 4 macam. Ya, ada sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, dan seterusnya sampai dengan surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ini masuk dalam 7 surat yang panjang. Kemudian ada surat Mi'in, ya, yang mana jumlah ayatnya berkisar antara 100. Ya, mulai dari surat Yunus sampai berikutnya. Kemudian bagian yang kedua surat Mathani, ya, dari surat Asy-Syu'ara.
Kemudian dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas itu dinamakan dengan surat mufassal. Ya, surat mufassal. Jadi surat yang banyak dipisah oleh basmalah ini. Ya, dan suratnya ada yang memang panjang-panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Jadi surat mufassal itu sendiri dari surat Qaf sampai dengan An-Nas ada yang panjang. Tiwalul mufassal dari surat Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat. Kemudian yang sedang dari An-Naba sampai dengan Al-Lail, dan yang qisarul mufassal atau surat mufassal yang pendek-pendek itu dari surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Ya. Dan ini pendapat sebagian ahli ilmu, ya, di antaranya Imam Ahmad. Dan nampaknya, ya, kalau kita lihat dalil-dalilnya dari ijma' para sahabat, ya, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, ya, ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Namun coba kita kembali ke kitab di sini. Ini nampaknya juga al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menguatkan bahwa basmalah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah, laisat min Al-Fatihah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun demikian, basmalah ini, ya, tetap dibaca di dalam salat, ya, baik itu salat jahriyah maupun salat sirriyah. Ya, kalau kaitannya basmalah ini dibaca enggak di dalam salat? Ya, dibaca. Kalau yang berpendapat bahwa tadi apa? Basmalah ini adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi konsekuensinya kalau kita mengikuti pendapat bahwa basmalah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka basmalah tersebut harus dibaca di dalam salat. Ya. Karena Al-Fatihahnya tidak sah kalau tidak membaca basmalah, karena itu termasuk Al-Fatihah. Oke, jadi itu salah satu pendapat. Pendapat yang lainnya tadi, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi itu adalah ayatun mustaqillatun min kitabillah, ayat tersendiri. Ini sesuai dengan pendapat yang keempat tadi, ya. Jadi di sini ini penyusun kitab ini atau, ya, muallif di sini itu menyebutkan dua pendapat. Jadi kalau yang kita sampaikan tadi berarti pendapat yang ketiga dan keempat. Ya, yang ketiga tadi apa? Basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Yang konsekuensinya kita harus membacanya. Kalau tidak sah atau tidak terpenuhi, ya, tidak sempurna Al-Fatihahnya, karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Akan tetapi di sini sesuai dengan pendapat yang keempat, dalam hal ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi basmalah itu ayat tersendiri dari Al-Qur'an. Ya, wa hadzal qaulu huwal haqq. Ya. Inilah, ya, pendapat yang dipilih berdasarkan dalil dari nas maupun dari redaksi suratnya. Adapun dari dalil dari nas, ya, hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang surat Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini di dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat antara
diriku dan hambaku itu dua bagian. Ya. Maksudnya Al-Fatihah ini. Ya. Fa idza qala, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Ya. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, apa kata Allah? Hambaku telah memujiku. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Ya. Apabila seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, ini Allah langsung merespon ini. Makanya hendaknya ketika kita membaca surah Al-Fatihah jangan buru-buru. Ya. Karena setiap ayatnya Allah respon. Apa yang kita ucapkan dari setiap ayat surah Al-Fatihah ini Allah respon. Ya. Jadi kita hadirkan perasaan dan hati kita, pikiran kita ketika membaca surah Al-Fatihah ini, karena surat yang istimewa ini. Apa yang kita ucapkan dari setiap ayatnya Allah respon. Ya, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon ucapan kita. Ya, hambaku. Bagaimana rasanya kalau umpamanya kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan dengan pemahaman, perasaan, ya, dengan menghadirkan hati kita. Ya. Ini mungkin hampir-hampir kita tidak bisa ya menuntaskan bacaan Al-Fatihah ini. Ya. Karena kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayat di surah Al-Fatihah yang kita baca. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Ini kita ucapkan demikian dalam bacaan surat Al-Fatihah kita. Ya, di dalam salat Allah respon, hambaku. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang orang lain itu merasa bangga, tersanjung dengan ucapan kita saja, kita itu senang. Apalagi yang merespon adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud di awal ya pembukaan kajian ini. Kita mempelajari tafsir ini agar untuk lebih bisa menghadirkan hati kita. Ya, kalau kita memahami apa yang kita baca, apalagi berdasarkan nas dari hadis ini, Allah merespon setiap ayat yang kita baca. Fa idza qala maliki yaumiddin, ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, ya, Allah merespon apa? Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Kalau ar-rahmanir rahim, Allah ya menyanjungku, ya. Ya. Betul ya. Kalau apabila seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Pada saat seorang hamba membaca sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Inilah ya antara diriku dan hambaku masing-masing apa? Ya, dua bagian. Ya, masing-masing separuh gitu ya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, dan apabila seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, qala Allah Ta'ala hadza li 'abdi. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini artinya kan kita apa? Berdoa di sini, memohon kepada Allah, dan inilah yang kita panjatkan setiap hari. Nanti kita bahas insyaallah. Ini sejatinya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita butuhkan dalam hidup ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, maka Allah Ta'ala berfirman, hadza li 'abdi, inilah untuk hambaku. Ya, ini nih yang untuk hambaku. Wali 'abdi ma sa'al,
dan bagi hambaku apa saja yang ia minta. Baik, berdasarkan nas ini menunjukkan bahwa basmalah bukan dari bagian dari Al-Fatihah. Ya. Karena di sini Rasulullah tidak menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Masuk dalam ayat pertama. Yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi di sini menjadikan yang tengah-tengah, yang keempat itu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi pembagian dua bagiannya di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti itu ayat yang keempatnya. Ya. Ya begitu. Jadi 3 ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Kemudian 3 ayat, jadi yang tengah-tengahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi itu tengahnya. Kemudian 3 ayat berikutnya ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai di situ ayat yang ke-6 dan ayat yang terakhir yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita sampaikan dulu ya. Jadi kita dudukkan hadis ini terlebih dahulu, kita fahami hadis ini, kita kesampingkan dulu pendapat dari para qurra ya, karena juga ada 2 riwayat ya. Kalau kita belajar versi bacaan Al-Quran sebagaimana yang kita pelajari di kajian tajwid sendiri, itu kan ada 2 versi memang. Kalau di kalangan qurra ya, dari kalangan ahli qiraah dari Makkah dan Kufah, ini basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Kemudian ayat yang ke-7-nya mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7 panjang. Namun adapun qurra yang lainnya ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, justru ya basmalah itu bukan ayat yang pertama tapi alhamdulillahirabbil alamin, seperti bacaan Imam Nafi' ya. Jadi para imam ahli qiraah dari Madinah, kemudian dari Basrah dan Syam ya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Mari kita fahami dulu, fokus di sini. Wa fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shallaitu khalfan nabi. Ya, ini dalam hadis sahih dari Anas bin Malik ya radhiyallahu an. Ini dalil yang kedua dari nas di mana beliau mengatakan aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka tidak membuka surat Al-Fatihah itu dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kanu yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mereka memulai surat Al-Fatihah itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraah wala fi akhiriha. Ya, mereka tidak menyebutkan basmalah ini di awal bacaannya maupun di akhirnya. Maksudnya apa? Mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah ini. Ya. Dan di sini dapat dibedakan ya. Mana yang basmalah itu ayat tersendiri dan mana yang Al-Fatihah dari apa? Dibacanya dengan keras maupun tidak. Ya. Dan dari berdasarkan hadis Abu Hurairah dan hadis Anas bin Malik ini menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau kita bahas seperti ini, kita sebenarnya bisa lapang dada ya untuk menerima perbedaan ini antara yang mengeraskan bacaan basmalah atau tidak di dalam sholat ya, karena semua ada dalilnya ini ya. Kalau yang mengeraskan berarti mengikuti pendapat bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Iya, ada pendapatnya demikian. Tergantung mana kecondongan hati kita ya. Kita ikut yang mana condongnya gitu saja. Ya.
Nah, dari sisi redaksi tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau diperhatikan dari sudut pandang makna, dari aspek maknanya, kan Al-Fatihah itu 7 ayat. Disepakati Al-Fatihah itu jumlah ayatnya berapa jamaah? 7. Ya. Nah, kalau kita ingin membagi, ya, kalau 7 ayat ini dibagi, ya, atau surat Al-Fatihah ini dibagi 7 ayat, maka bisa kita dapati kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ayat yang di situ Allah mengatakan apa? Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Di situlah Allah membagi surah Al-Fatihah itu 2 bagian di situ. Jadi pertengahannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pertama, Ar-Rahmanir Rahim yang kedua, Maliki Yaumiddin yang ketiga. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini apa? Ayat yang keempat, ya. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin kulluha haqqun lillah. Ini yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertengahannya ayat yang keempat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 2 bagian itu, satu bagian itu menjadi hak milik Allah. Ya. Kemudian bagian yang kedua itu milik hamba. Ya, yang diberikan kepada hamba. Yaitu mulai dari ihdinas shiratal mustaqim, ya. Sebentar. Mulai dari apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim lil 'abdi, ya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim lil 'abdi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lil 'abdi. Jadi demikian pembagiannya kalau dilihat dari sisi redaksinya. Jadi 3 ayat yang pertama itu adalah merupakan hak Allah, ya. Dan 3 ayat terakhirnya itu adalah bagi hamba, ya. Dan 1 ayat, ya, antara hamba dan Rabbnya, yaitu yang keempat, yang pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu kalau dari redaksi maknanya, ya. Kemudian kalau dari lafaznya, min jihatis siyaq min haitsu lafzi fa idza qulna innal basmalah. Jadi kalau dari pelafalannya, kalau dari segi maknanya, sekarang dari segi pelafalannya, kalau kita katakan basmalah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka melazimkan ayat yang ke-7 itu panjang seukuran 2 ayat. Ini dari segi pelafalan. Karena begini, merupakan suatu yang dimaklumi, ya, bahwa ayat-ayat itu, ya, di sini berdekatan antara panjang dan pendeknya. Jadi, ada kedekatan ayat dari sisi pelafalan itu, ayat itu apa? Antara panjang dan pendeknya itu sama, gitu ya. Dan ini yang menjadi hukum asalnya. Jadi hukum asalnya, ya, namanya dalam satu surat, namanya surat-surat pendek, ya, rata-rata pendek, begitu. Kalau panjang-panjang, panjang-panjang, gitu ya, seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Nah, di sini kalau umpamanya dari segi pelafalannya, ya, menurut pendapat yang menyatakan bahwa basmalah itu ayat tersendiri dari Al-Qur'an, bukan bagian dari Al-Fatihah, ya. Ini kalau basmalah dijadikan ayat yang pertama atau bagian dari surat Al-Fatihah, maka nanti jadinya ayat yang ke-7 itu seukuran 2 ayat. Gitu. Baik, ini dari segi makna dan dari segi lafaznya. Ya. Kalau dari segi tadi bacaan yang kita sampaikan dari awal itu, maka memang ada 2 riwayat. Ya, kalau umpamanya kita membaca surat Al-Fatihah dengan riwayat bacaan dari imam qiraah dari Makkah atau dari Kufah, maka kita menetapkan basmalah itu ayat yang pertama, kemudian ayat yang ke-7-nya panjang memang, ya. Makanya
sering saya tekankan di sini, kalau kita mau konsisten membaca Al-Fatihah ini dengan riwayat bacaannya, ya, kita kan membaca dengan riwayat Hafiz, ya, Hafiz an Asim, Imam Asim di sini sebagai imam ahli qiraahnya itu dari Kufah, di mana, ya, menetapkan, ya, para qurra Kufah sendiri, ya, menetapkan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi yang menetapkan basmalah yang bagian dari Al-Fatihah adalah qurra dari Kufiyin, ya, dari Kufah dan dari Makkah, ya, Imam Ibnu Katsir. Itu bagian dari surah Al-Fatihah. Makanya di situ kalau kita mau konsisten dengan riwayatnya, kita baca ayat yang ketujuhnya dari suratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Begitu. Tapi kalau umpamanya kita membaca dengan riwayat qalun, ya, atau kalau kita menyimak bacaan seseorang qari membaca dengan riwayat qalun, ya, qalun an Nafi', ya. Jadi dari Imam Nafi' ini. Bacaannya Imam Nafi' dari Madinah, ya. Maka di sini basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Maka berhenti ayat yang ke-6-nya pada kata alaihim yang pertama, suratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu sebagai akhiran ayat atau rasul ayat. Kemudian ayat yang ke-7-nya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti ini. Makanya tadi kita sampaikan seperti pendapatnya siapa? Imam Malik. Ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Mari kita pahami bersama. Alhamdu artinya puji segala, karena menggunakan al. Jadi kita mengatakan semua, ya, pujian yang sempurna yang disertai dengan mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Jadi pujian di sini bukan hanya sekedar pujian, ya. Dan di sini menggunakan al, ya, lam, apa ini namanya, istighraq, ya, lil istighraq, ai istighraq jami'il mahamid. Ya. Jadi kata-kata alhamdu itu kan menggunakan apa? Lam. Ada lam ta'rif ini, ya. Ya, alhamdu, bukan hamdun lillah, tetapi apa? Alhamdulillah. Ya. Yang al ini di dalam kata alhamdu ini istighraq, mencakup, ya, seluruh pujian. Ya. Semua pujian. Makanya kita artikan apa? Alhamdu itu segala puji, ya. Ya. Dan pujian di sini harus disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan, agar pujian itu semakin sempurna. Ya. Sudah masuk waktu Isya. Ya, silakan muadzin kumandangkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan, ya. Sedikit. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tadi kita memahami kata alhamdulillah. Alhamdu ya sebagai apa? Segala puji. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Ya, jadi dengan sifatnya yang sempurna, perbuatannya yang sempurna. Makanya di sini dalam memuji Allah itu berbeda dengan memuji selain Allah. Ya. Karena memuji Allah itu harus disertai dengan kecintaan ya dan pengagungan. Ya, di situ harus dibarengi dengan unsur apa? Mahabbah dan ta'zim. Ya. Memujinya harus didasarkan rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka ini adalah ya pujian yang tertinggi yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi bukan hanya sekedar kesempurnaan sifatnya saja, tapi seluruhnya. Ya, karena Allah Maha terpuji, ya. Maha terpuji. Ya. Ini akan berbeda kalau ya redaksinya hamdun, ya, tidak memakai al-istighraq, ya. Yang mana ya pujiannya itu kalau ditujukan kepada selain Allah, ya, namanya seorang memuji orang lain, itu kan, ya, tidak mesti karena dia cinta, ya, tapi karena ada maunya. Ada orang memuji sesuatu atau seseorang karena apa? Ada maunya, ya, bukan karena dia cinta. Ya, bukan karena dia mengagungkan orang yang dipuji. Ya, seperti yang dilakukan para pujangga, ya, yang mereka menyanjung memuji ya para sultan gitu ya. Para penguasa ya. Tidak mesti pujangga atau penyair itu senang, cinta terhadap penguasa tersebut. Ya, barangkali dia menyanjung atau memuji penguasa tersebut karena apa? Ingin mendapatkan imbalan, ya, dari apa? Penguasa yang dipuji. Tetapi itulah bedanya, ya, pujian hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kalau memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian yang harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya, makanya di sini diberikan apa? Al-istighraq yang mencakup segala pujian, ya, yang menunjukkan kesempurnaan. Ya, karena pujian yang disertai dengan mahabbah dan ta'zim itu adalah ya menunjukkan apa? Kesempurnaan. Pujian yang sempurna yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Hanya di sini ada kata lillah. Kata-kata lillah ini ada lam lil ikhtisas, ya, wal istihqaq. Di mana ya pujian itu hanya boleh, ya, pujian yang sempurna yang diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah nama yang tidak disematkan kepada selainnya. Ya. Karena Allah, ya, lillah ini kan ada li bagi lamul ikhtisas wal istihqaq, ya. Kemudian Allah lillahi, ya. Allah ini nama Ismullahil A'zam yang dalam sebuah hadis seseorang yang berdoa dengan nama Allah ini, ya, maka niscaya doanya tidak ditolak. Ya.
Dan ada riwayat yang lainnya seperti Al-Hayyul Qayyum, ya, termasuk Ar-Rahmanur Rahim, itu termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengannya seorang hamba ketika berdoa doanya tidak akan ditolak. Wallahu alam. Jadi Allah ay al-ma'bud hubban wa ta'zima, yang disembah karena dasar cinta dan pengagungan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, ar-rabbu, ya, di sini kata-kata rabb, ya. Kalau kita perhatikan asal katanya, makna dari kata rabb itu adalah murabbi. Ya. Jadi yang mentarbiyah, membimbing dan memelihara. Terkumpul pada kata Rabb ini 3 sifat: al-khalqu wal milku wat tadbir. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ya. Fahuwal khaliqul maliku likulli syai' al-mudabbiru li jami'il umur. Jadi kata-kata Rabb ini kalau kita artikan, ya, tidak hanya sekedar Tuhan. Karena kalau Tuhan ini yang kita pahami dari kata Tuhan itu kan hanya yang disembah, gitu ya. Padahal makna Rabb sesungguhnya ini apa? Terkumpul padanya 3 sifat: yang menciptakan, yang menguasai dan yang, ya, mengatur, ya. Gitu kan, ya. Penciptaan, kekuasaan dan pengendalian. Ya, Allah yang menciptakan, yang menguasai segala sesuatu dan yang mengatur segala urusan. Itu makna Rabb yang dapat kita pahami. Kalau Rabb ini disebut Rabbil Alamin, ya, diidhafakan kepada Al-Alamin, Rabb alam semesta, ya. Berarti Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk kita, ya. Termasuk kita manusia, jin, seluruh makhluknya. Ini masuk dalam apa? Alamin di sini. Ya. Makanya di sini para ulama mengatakan kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Selain Allah itu alam. Masuk dalam alam. Ya. Segala sesuatu, ya, dari makhluknya itu adalah tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan adanya pencipta. Yang ada yang menciptakannya. Berarti selain Allah itu, ya, makhluk ini masuk dalam kata al-alamin. Jadi Rabbil alamin, Rabb alam semesta atau semesta alam ini. Itu Allah yang menciptakannya, ya, yang menguasai segala sesuatunya dan yang mengatur, mengendalikan segala urusannya. Dan tadi kami sampaikan, ya, dari kata Rabb ini, ya, ada makna tarbiyah di dalamnya, ya, bimbingan dan pemeliharaan. Karena Allah lah zat yang memelihara seluruh alam semesta ini dengan berbagai macam bentuk tarbiyahnya. Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang memberikan dan mengatur rezekinya, memberikan nikmat kepada mereka, baik itu nikmat yang lahir maupun yang batin. Dan ini merupakan bentuk tarbiyah yang bersifat umum, meliputi seluruh makhluk, ya. Baik itu makhluk yang baik maupun makhluk yang jahat. Adapun tarbiyah secara khusus, ya, yang itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan para pengikut mereka, ya. Jadi di samping tarbiyah yang umum seluruh makhluk itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang bersifat khusus, yaitu dengan membimbing mereka kepada keimanan, ya, dan menyempurnakannya. Dari sini kita dapat mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini, ya, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang
dapat menguasai itu semua, dapat menciptakan itu semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, memberikan hidayah, dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di alam semesta ini, mau yang ada di bumi maupun yang di langit, ya, mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau minta-mintanya hanya kepadanya. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah mereka mengadu dan meminta pertolongan, baik itu di saat-saat genting maupun ya saat normal ya. Jadi itulah yang bisa kita fahami dari ayat yang pertama ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa faedah yang bisa kita petik dari ayat pertama ini? Yang pertama, itsbatul hamdil kamil, menetapkan pujian yang sempurna, ya, yang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya, di mana kata-kata alhamdu itu menggunakan al lil istighraq, ya, al yang menunjukkan cakupan semua bentuk pujian, ya. Jadi kata-kata alhamdu itu dengan al menunjukkan bahwa segala pujian itu ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Pelajaran yang kedua, Allah sendirilah yang berhak, ya, secara khusus untuk mendapatkan pujian yang sempurna ini dari berbagai macam ya seginya atau aspeknya. Oleh karena itu, ini ada tuntunan ya, di antara hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala seseorang itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah ya amal-amal saleh. Ya, segala kebaikan. Kemudian kalau sebaliknya, maka yang diucapkan juga tetap alhamdulillah, tetapi apa? Redaksinya alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Apapun keadaannya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini pelajaran yang kedua. Ya, jadi apapun keadaannya tadi, baik itu dalam keadaan tenang maupun genting, dalam keadaan normal atau tidak normal gitu ya, dalam keadaan ya damai atau tetap ya, seorang muslim sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW mengatakan alhamdulillah. Dalam keadaan senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan susah, sempit ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, tidak kemudian apa? Menggerutu, mengeluh, berkeluh kesah. Tapi dia ini sebagai bentuk apa? Keridhaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, wa minha taqdimu wasfillah bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Kita lihat redaksinya, yang disebutkan pertama lillah, baru kemudian rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa ya sifat uluhiyah Allah itu lebih didahulukan daripada sifat rububiyahnya. Ya. Wa hadza imma li'anna Allah huwal ismul alam al khas bihi. Ya, yang demikian itu karena Allah ini adalah isim alam ya, yang khusus baginya. Ya. Adapun nama-nama yang lainnya mengikuti nama Allah ini. Ya, nama-nama Allah yang lain itu mengikutinya. Wa imma li'anna alladziina ja'atuhumur rusul yunkiruna al-uluhiyyah faqat. Ya, alasan lainnya bisa jadi karena orang-orang yang para rasul itu diutus kepada mereka rata-rata mengingkari uluhiyahnya. Makanya di sini didahulukan sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala daripada sifat rububiyahnya. Jadi diletakkan
ya, Ismullahil Azam. Allah, lillah, ini sebelum Rabbil Alamin. Itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, wa minha umumu rububiyyatillahi ta'ala li jami'il alam. Luasnya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta, semua alam. Ya, dengan firman-Nya al-alamin, ya, Rabbil alamin. Segala puji bagi, ya, bukan satu alam saja, alam manusia saja, seluruh alam. Ya, ini menunjukkan bahwa rububiyah Allah, ya, penciptaannya, kemudian apa? Penguasaannya dan pengendaliannya itu bagi seluruh alam, tidak hanya manusia saja, termasuk di dalamnya jin, ya, malaikat, semua alam. Ya, baik itu penduduk bumi maupun penduduk langit, alam semesta ini. Wallahu a'lam. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Adapun Ar-Rahmanir Rahim itu, ya, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan apa yang kita pelajari sekarang memberikan manfaat, ya, menambah ilmu kita serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan fardul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.